Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh ada hari ini, kita ada di minggu yang pertama di bulan yang baru. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan yang keempat di 2020. Dan oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Di minggu yang pertama di bulan yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Kita masuk dalam ibadah kita percaya ibadah siang hari, pagi hari ini boleh ibadah yang mendatangkan berkat, sukacita, dan anugerah Tuhan. Mari siapkan hati kita, tundukkan kepala kita, bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang berlimpah atas hidup kami. Kalau hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh menerima berkat Tuhan, kami boleh menerima anugerah Tuhan di hari yang luar biasa. Kami ada di minggu yang pertama di bulan April 2020 yang kami percaya sampai di sini Tuhan menyertai kami. Sampai saat ini Tuhan bersama-sama dengan kami dan tidak pernah sekalipun Tuhan tinggalkan kami. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kami tidak akan ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah atas hidup kami ya Bapa. Ini menjadi pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan beracara buat ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu. Naikkan pujian. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, sudah terbuka kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan kenyamanan-Mu penuhiku. Katakan semua karena kasih Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini selama hatiku
datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjagaku, dalam masa apa yang aku masih zaman Tuhan. Sama-sama katakan, ku terima kuasa-Mu, terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuat sungguh berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, ini yang kami percaya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menutur langkah kami, kalau bukan Tuhan yang menjaga kami, hari ini kami mungkin tidak akan ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan yang memberikan kami kuasa, Tuhan yang memberikan kami berkat, Tuhan yang menjadikan kami boleh ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Hari ini menjadi pujian kami kepada Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises, I sing praises to your name. Amen. Praises to your name. To you, Jesus. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises, I sing praises to your name. Oh
Tuhan yang besar, hanya kuasa Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Karena itu Bapak, kami tidak akan pernah takut apapun masalah yang sedang ada di depan kami, yang sedang ada dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya, kami mau bawa tetap pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal pagi hari ini sampai pada akhirnya. Biar kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu yang mulia bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, kita percaya tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dan tetap percaya bahwa ada kuasa dalam setiap pujian yang kita bawa. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Yang di rumah juga katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur, kita mau bawa naikkan syukur kepada Tuhan. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Yang ada di ruangan ini juga buat saya. sedang ada di ruangan ini, percaya bahwa hidup kita akan ada. Amin. Haleluya. Kalau minggu-minggu ini kita juga akan memasuki minggu-minggu Prapaskah, Bapak Ibu Saudara. Ada Yesus yang hari Jumat nanti kita peringati, dia mati untuk menebus dosa kita semua. Tapi hari Minggu nanti dia bangkit. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan.
Kalau di depan kita ada musuh, di depan kita ada lawan yang menakutkan, tapi ada Yesus yang bersama kita. Kita bisa bilang sama musuh di depan kita, sama penyakit corona yang sedang mewabah hari-hari ini, kita mau katakan siapa lawan kita, karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita percaya lewat pujian yang kita menyatakan. Dia yang luar biasa, haleluya. Kalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan beserta dengan kita, siapa yang jadi lawan kita? Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saatnya siang hari ini kita mau terima berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan yang firman Tuhan tidak pernah gagal, dulu sekarang sampai selama-lamanya.
Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Lewati lembah kekelaman sekalipun, kami tidak pernah takut bahaya. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan yang menuntun langkah kami. Tuhan yang memegang setiap tangan kami Bapa. Terima kasih. Karena Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi katakan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Amin. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Tuhan, kita tidak pernah gagal. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Kita tangan kita sama-sama lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Kami percaya kepada-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di rumah hari ini, tantangan kanan kita di dada sama-sama. Dengan iman percaya kita menyatakan, Tuhan, aku percaya Kau gak pernah lalai dalam hidupku. Aku percaya Kau gak pernah gagal atas setiap rencana Kau buat kami. Sekali lagi, sama-sama Bapak Ibu Saudara di rumah, taruh tangan kananmu di dada. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pasti keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan gak pernah lalai. Tuhan gak pernah lalai. Haleluya. Menepati janji-janji-Mu.
Takkan pernah gagal, tak pernah lalai janjimu, tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Tak pernah kau biarkan aku berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, karyamu, pengorbananmu itu cukup buat kami. Darahmu yang akan tertumpah, yang hari Jumat nanti kami akan peringati, itu bukti bahwa Tuhan sungguh dan sangat mengasihi kami Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga sampai hari ini kami tetap melihat penyertaan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kemanakah aku pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, kau berharga Tuhan, dan berharga. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh yang kau pikirkan tentangku, tiada terseperti. Sungguh indah, sungguh indah.
inilah Tuhan ungkapan hati kami di hadapan Allah, bahwa kami umat-Mu adalah orang yang berharga. Engkau sangat Tuhan mengasihi kami, Engkau sangat Tuhan peduli kepada kami. Hingga saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Tuhan kami boleh ada Tuhan Yesus saat ini untuk kembali kami bersekutu dengan Engkau. Melalui Tuhan ibadah pagi hari ini, kami mau Tuhan Yesus Engkau sendiri yang turut bekerja di dalamnya. Dan Tuhan, setiap umat-Mu saat ini sedang Tuhan menyaksikan atau ikut ibadah di acara Tuhan, ibadah pagi hari ini. Oh, jamah hati mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan, di mana mereka berada saat ini. Hamba percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong mereka, telinga-Mu tidak tuli untuk mendengar setiap cerita hati mereka. Saat ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu kepada Tuhan umat-Mu di mana mereka berada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri akan beracara di dalam Tuhan pemberitaan kebenaran firman-Mu sebentar. Urapi hamba-Mu, nyatakan kuasa-Mu lewat hamba-Mu. Jangan izinkan satu kalimat pun yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu dengan sia-sia, tetapi semua penuh dengan urapan Allah. Dan Tuhan, semuanya boleh mengubah hidup umat-Mu di tempat ini, bahkan di Tuhan yang menyaksikan, yang menonton saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan kebenaran firman saat ini ke dalam tangan-Mu. Hancurkan segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kuasa iblis, roh jahat berbentuk apapun juga, di dalam nama Yesus Kristus. Biar urapan Allah turun atas kami semua. Urapan Allah mengurapi kami semua yang ada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut berkat Allah yang luar biasa pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya percaya banyak orang-orang yang saat ini mengalami kecemasan, ketakutan yang luar biasa. Ada musibah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan saya percaya anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang percaya kepada Dia, Allah akan senantiasa melingkupi, melindungi dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Sehingga kita sekalian akan senantiasa dilingkupi oleh kuasa Allah yang luar biasa. Sehingga tidak ada virus-virus apapun yang sanggup menyentuh di dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius kita akan lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat 28, 29 dan ayat 30. Dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara dikasih Tuhan, minggu-minggu ini kita adalah menghadapi Prapaskah. Saudara kasih Tuhan itu menunjukkan bukti kasih Tuhan yang luar biasa, membuktikan pengorbanan Kristus yang luar biasa. Dia tidak memikirkan jiwanya sendiri, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan orang-orang pilihannya, orang-orang yang dikasihinya. Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya firman Allah pagi hari ini datang pada kita. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu
dan berbeban berat. Tuhan berkata, Tuhan katakan, Tuhan ajak kita semua untuk kita datang kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi kokoh, membuat kita tidak bimbang, membuat kita tidak ragu. Karena apa? Karena kita datang di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita memenuhi panggilan Allah ini, kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang dahsyat kita akan alami dalam hidup kita. Marilah kepadaku semua, bukan satu saja, bukan satu hal saja, tapi semua orang yang mau datang pada Dia akan melepaskan segala beban itu, segala masalah yang mereka hadapi. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Dia tidak pernah biarkan kita sendirian, tetapi Dia mau beracara di dalam hidup kita. Pada saat kita lemah, pada saat kita menghadapi tantangan, pada saat kita menghadapi masalah, Tuhan mau bekerja di dalam diri kita sekalian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita sekalian kalau kita datang dengan sungguh-sungguh, berteduh di bawah kaki Tuhan, menyembah dan meninggikan Dia. Saya percaya kuasa Allah akan kita alami, hadirat Allah akan kita rasakan, kekuatan daripada Allah itu akan kita alami dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita datang kepada alamat yang tepat. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang mungkin saat menghadapi ketakutan, saat menghadapi masalah, mereka bisa lari ke tempat lain, ke orang pintar, ke paranormal dan segala macam. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini datang pada kita sekalian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau saat ini kita mengalami beban berat, jangan lari kanan kiri, jangan melencong kanan kiri, tetapi datang kepada Tuhan, menyerah di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan beban ini saya alami dalam hidupku. Dan saya percaya perkataan itu akan membuat kita lebih kuat lagi. Saudara dikasih Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yang letih lesu berbeban berat. Saat ini banyak orang-orang yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka takut, keluar takut, mau kemana-mana takut. Saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, firman Allah di dalam Mazmur pasal 91 dikatakan, kita ada di dalam perlindungan Allah yang luar biasa. Kita ada di dalam perlindungan Allah, kita ada di dalam pengawasan Allah, sehingga kita tidak perlu takut apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah datang kepada Tuhan, apa yang akan kita dapatkan? Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, kita tidak akan menjadi gelisah di dalam hati kita. Kita tidak gelisah terus, dan akhirnya kita menjadi lemah. Kalau di dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa. Saudara dikasih Tuhan, jadi jangan gelisah. Kalau kita datang kepada Tuhan, pasti kegelisahan itu akan dilenyapkan, kegelisahan itu akan dihilangkan. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang akan memberikan jaminan dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan, saya menyerah kepada Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, di dalam hati kita penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan, Tuhan, saya perlu Engkau, saya butuh Engkau, saya perlu Engkau Tuhan. Sebab aku tidak mampu berjalan sendiri, aku tidak mampu menghadapi persoalan ini tanpa Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Dan saya percaya kalau kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami hal-hal luar biasa, sehingga hati kita penuh dengan ketenangan, hati kita tidak merasa
sedih lagi, gelisah lagi, tetapi kita akan menghadapi hari esok dengan penuh optimis, dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan itu akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Jaminan Allah itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sehingga kemenangan demi kemenangan itu akan kita alami dalam hidup kita sekalian. Saudara pun kasih Tuhan, saudara, dikatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, jadi ketenangan itu bisa kita dapatkan kalau kita ada di dalam Yesus. Ketenangan itu bisa kita dapatkan kalau kita bisa kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketenangan itu bisa kita dapatkan kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Raja Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara pun kasih Tuhan, ketenangan tidak bisa kita dapatkan dalam dunia ini. Dunia ini adalah hal-hal sementara yang kita dapatkan. Saat ini mungkin kita tenang, tapi besok kita sudah gelisah lagi. Besok kita sudah mulai mudah pulang lagi. Karena apa? Karena ketenangan dunia adalah ketenangan yang sementara. Tetapi kalau ketenangan Tuhan berikan, itu adalah ketenangan yang luar biasa, yang mampu mengatasi segala sikon dan keadaan yang ada. Saudara kasih Tuhan, jadi kita akan belajar sebab Dia adalah guru, dan kita akan sebab Dia adalah lemah lembut, dikatakan, dan kita akan mendapatkan ketenangan. Dia adalah guru yang dahsyat, Dia adalah guru yang sangat mengasihi kita. Kalau kita terendah, kita merendahkan diri, kita sujud di bawah kakinya, kita menyerah, Tuhan, aku perlu banyak belajar dengan Engkau, sebab Engkau adalah guru yang ajaib, yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, jadi ketenangan bisa kita dapatkan kalau kita datang kepada Yesus. Ketenangan bisa kita dapatkan kalau kita senantiasa ada di dalam hadirat Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang saat ini yang tidak tenang dalam hidupnya. Mereka penuh dengan hal-hal yang menakutkan dalam hidup mereka. Mereka tidak tenang. Tapi kita anak-anak Tuhan, saudara dikasih Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita, di mana Tuhan utus kita, ya, saya percaya ketenangan demi ketenangan itu akan kita miliki dalam hidup kita. Saudara, kalau kita hidup dekat dengan Allah, kita belajar merendahkan diri di hadapan Allah, menyembah Dia, saya percaya ketenangan itu akan kita dapatkan. Dan dikatakan, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu luar biasa. Ya, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Jiwa kita perlu ketenangan. Kalau jiwa kita gundah-gundah, apapun yang kita kerjakan tidak akan menjadi berhasil. Tetapi kalau penuh ketenangan, apapun yang kita kerjakan, kita bisa berdoa dengan maksimal. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan maksimal kalau hati kita tenang, jiwa kita tenang. Saudara kasih Tuhan, jadi perlu ketenangan dalam hidup kita. Yang pertama, gelisah tadi. Kalau kita datang kepada Tuhan, gelisah itu akan dihilangkan dan ketenangan akan kita dapatkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan dikatakan bahwa ayat selanjutnya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita mungkin mengalami hal-hal yang membuat kita kadang-kadang, kok begini ikut Tuhan, kok begini ikut Tuhan ya. Firman Tuhan katakan bahwa barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan mengikut aku. Penyangkalan diri itu paling sulit. Penyangkalan diri itu paling susah. Sebab musuh kita yang paling susah kita hadapi adalah penyangkalan diri dalam hidup kita.
hawa nafsu kita, kedagingan kita. Ini yang perlu kita lawan supaya kita merendahkan diri dan taat kepada Tuhan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita memandang segala masalah, kita pandang dengan mata iman, bukan kita pandang secara lahiriah, mata lahiriah. Saya percaya kita akan melihat, semua apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu ada sesuatu yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang mujarab, yang ajaib akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sebab kalau kita memandangnya dengan penuh pesimis, ya kita akan mengalami kegagalan dan kegagalan. Tetapi setiap masalah persoalan kita hadapi, itu segala salib yang kita hadapi, itu dikatakan Tuhan itu ringan, enak dan ringan. Saudara kasih Tuhan, saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan Yesus sendiri akan memproses kita begitu rupa. Saudara, kalau saudara melihat orang-orang yang hidup dekat dengan Allah, orang-orang yang hidupnya senantiasa ada bersama dengan Allah, itu kita melihat kegigihan mereka yang berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka tidak takut apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi. Kalau di Yakobus dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, anggaplah satu kebahagiaan apabila kita mengalami berbagai pencobaan. Itu dia Yakobus dikatakan di 1 Korintus pasal 10 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan kita alami itu adalah tidak melebihi kemampuan kita. Saudara kasih Tuhan, jadi beban yang kita pikul, masalah yang kita pikul, itu anggap itu hal yang Tuhan izinkan terjadi. Itu adalah salib yang harus kita pikul dan harus kita hadapi. Supaya apa? Supaya kita makin hari makin kuat, makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Bagaimana supaya bisa kuat mereka? Orang bisa kuat kalau mereka tidak pernah mengangkat beban, tidak pernah mengangkat satu hal yang berat. Ya. Jadi kalau kita sudah biasa menghadapi beban, menghadapi masalah, berarti kita akan biasa menghadapi beban-beban yang berat. Kita akan hadapi bersama dengan Tuhan, sehingga kita akan mampu melihat keajaiban demi keajaiban. Saudara kasih Tuhan, firman Allah katakan di Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Allah akan beracara, Allah akan berkarya di dalam hidup kita. Pada saat kita menyerah di hadapan Tuhan, pada saat kita pasrah di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita merasa masih mampu, masih kuat, Tuhan akan biarkan kita. Tetapi kalau kita merasa tidak mampu, Tuhan, saya tidak kuat, saya tidak mampu, saya perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Saya percaya kita sekalian banyak masalah yang kita hadapi. Mari kita melihat setiap masalah dan tantangan kita hadapi. Saat ini kita mau pandang dengan mata iman. Dan mata iman itu akan melihat, oh haleluya, masalah itu Tuhan izinkan terjadi. Pasti Tuhan akan memampukan kita, dan Dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita, sehingga kita akan mampu menghadapi setiap tantangan demi tantangan, sehingga kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan di dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, jemaat yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing, yang sedang live di Facebook maupun YouTube, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya kalau saat engkau mengalami beban yang berat, masalah yang berat, Yesus sangat mengasihi engkau. Yesus sangat peduli kepadamu. Saat ini engkau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bergandengan tangan dengan keluarga yang ada. Oh, katakan, Tuhan, aku perlu Engkau, aku butuh Engkau. Oh haleluya.
Saudara kasih Tuhan, mari kita mau satukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Masalah apapun saudara hadapi saat ini, katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya perlu jamahan-Mu, saya perlu uluran tangan-Mu. Saat ini saudara kasih Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Engkau berkarya Tuhan saat ini. Oh haleluya, kepada setiap umat-Mu yang ada saat ini, yang ada di gereja ini maupun di rumah mereka masing-masing. Oh haleluya Bapa, haleluya. Yesus, Engkau ajaib. Yesus, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup menolongmu. Hanya Dia yang sanggup melepaskanmu dari setiap belenggu, dari setiap ikatan apapun mengikat engkau saat ini. Oh hanya Dia yang sanggup Tuhan menolong engkau. Hanya Dia yang sanggup melepaskan engkau dari jerat apapun saat engkau hadapi. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Yesus, haleluya, haleluya. Dimana engkau berada saat ini, oh haleluya. Saat ini engkau
mungkin cemas menghadapi hari-hari yang saudara hadapi. Saudara takut saat menghadapi hari-hari yang saudara lewati. Oh haleluya, saudara tak perlu takut, sebab Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Saat ini saudara dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, di mana kau berada, angkat tangan kananmu di hadapan Allah. Angkat tanganmu di hadapan Allah saat ini, menandakan engkau berserah kepada Tuhan, engkau menyerah kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan berkarya lewat hidupmu. Oh haleluya. Saat ini mengalami sakit penyakit, mengalami masalah yang berat, mengalami Tuhan segala apapun yang kau alami saat ini, katakan di hadapan Tuhan dan angkat tanganmu tinggi-tinggi dan taruh tanganmu di dada, dan saya akan berdoa buat saudara sekalian, dan saya percaya karya Allah akan dinyatakan dalam hidupmu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus haleluya, kebenaran firman-Mu sudah diperdengarkan pagi hari ini. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan jemaat yang terangkat saat ini. Tuhan, apapun mereka hadapi, masalah ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, sakit penyakit mungkin, masalah-masalah ekonomi mungkin mereka hadapi, masalah rumah tangga. Saat ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Jamah dalam nama Yesus. Hamba percaya segala apapun mereka alami saat ini, Tuhan sudah lepaskan, Tuhan sudah angkat segala beban mereka. Terima kasih Bapak, kemuliaan Allah sudah dinyatakan, keajaiban Allah sudah dinyatakan. Terima kasih Bapak. Hamba menyerahkan seluruh umat-Mu di mana mereka berada. Biar kasih setiap Tuhan, perlindungan Allah senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih, berkati juga gereja-Mu tempat ini. Berkati Ibu Dewi, Pak Herman, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Oh, berkati tim pembalaan di tempat ini, Bapak Rudi Wijaya. Ya, Mama tolong Tuhan, di mana hamba-hamba-Mu berada. Biar tangan Tuhan yang penuh kuasa, memakai hamba-hamba-Mu untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, terberkati semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Hamba percaya kasih-Mu yang luar biasa, Kau akan limpahkan berkat-berkat atas Tuhan pelayan-pelayan pagi hari ini yang sudah melayani musik, melayani pujian, sehingga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yang WA kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami percaya berkat Allah Tuhan limpahkan atas kami sekalian yang melayani Tuhan. Multimedia, Tuhan berkati jamaah, tolong. Yang Tuhan Yesus sedang, Tuhan, yang sedang berkati juga hamba-Mu Tuhan. Apa kami serahkan ke dalam tangan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba menyerahkan Tuhan ini semua ke dalam tangan. Hamba menyerahkan segala pergumulan gereja, hamba mintakan ke dalam tangan. Hamba percaya Tuhan, Hamba akan beracara terus dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan, hamba menyerahkan Indonesia ke dalam tangan, khususnya musibah masalah dihadapi saat ini tengah bangsa ini. Kami taruhkan ke dalam tangan Bapak. Oh, berkati para Tuhan Yesus, oh hal para dokter, oh Tuhan perawat, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Oh, berikan mereka antibodi yang kuat Tuhan, sehingga mereka tidak tertular virus-virus Tuhan yang terjadi saat ini di Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati para medis, oh berkati Tuhan perawat yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Biar perlindungan Tuhan nyatakan dalam Indonesia boleh dipenuhi dengan kemuliaan Allah yang luar biasa. Berkati Tuhan Yesus, oh Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat tinggi sampai terendah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati aparatur keamanan dari TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, juga kepolisian kami serahkan ke dalam tangan, supaya mereka bergandengan tangan, bekerja sama dengan satu dengan yang lain, sehingga mereka Tuhan boleh Tuhan menghadapi setiap masalah yang ada tengah-tengah bangsa ini dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih, berkati Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, kami serahkan ke dalam tangan. Taruh hikmat manfaat daripada-Mu, sehingga segala keputusan mereka ambil Tuhan Yesus, mereka semua boleh mendatangkan kebaikan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih, berkati para hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia, bahkan negara-negara lain. Tuhan berkati mereka semua, pakai mereka semua dengan kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih yang menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ini. Tuhan, hamba percaya berkat-Mu Tuhan limpahkan atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara kasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Oh haleluya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan saudara pun dikasih Tuhan. Pulanglah saudara pun dikasih Tuhan dengan berkat yang dari Allah Bapa. Damai sejahtera, sukacita kepada Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kita sekalian dari saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Berkati.